the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, di tangan saya ini sudah ada Xperia X Compact dengan bodi yang sangat kecil. Sebenarnya saya penasaran aja beli HP ini sekecil apa sih. Ternyata memang kecil banget. Perbandingannya dengan remote lampu warna-warni yang di belakang kayak gini. Ini jadi di tangan sangat mungil. Memang sangat compact ya. Tapi jujur aja untuk kita yang sudah terbiasa dengan HP-HP layar di atas 5 inch ya, 5,6, 5,9, itu rasanya HP ini sangat tidak nyaman ya, apalagi layarnya yang sangat imut. Nah ini, saya beli HP ini di tokonya Bang Beno ya, jadi udah beberapa hari ini, kayaknya udah semingguan saya beli, harganya di angka 800 sampai 900 ribuan lah, tergantung kelengkapan yang kalian inginkan serta kemulusan yang ingin didapatkan. Jadi untuk toko Bang Beno ini beberapa juga saya beli di sana, beberapa HP Sony ya sebelumnya saya beli di Bang Beno, XZ2, XZ1 saya beli di sana, dan untuk sinyal semuanya oke. Ini belum saya coba sih sebenarnya, nanti kita coba gimana untuk jaringannya, apakah masih aman atau enggak. Di tokonya sih diklaim kalau ini all operator ya, jadi semua operator bisa. Dan dari dua barang yang pernah saya beli di Bang Beno, semuanya bisa dipakai untuk jaringan Indosat, Telkomsel, XL, itu lancar, nggak ada kendala, 4G-nya juga nongol. Dan kali ini saya mau tes langsung ya, beberapa itu yang bikin saya penasaran beli HP ini adalah kameranya. Karena sebenarnya saya beli HP ini untuk salah satu tujuannya adalah untuk menjadikan ini sebagai HP alat syuting utama. Jadi untuk syuting review-review ya gitulah ya. Jadi ini mau saya jadikan HP ya kanibalan dikit-dikit lah. Ini nggak saya pakein soft case, nggak saya pakein tempered glass. Yang jelas pengalaman saya setelah 1 minggu lebih dikit menggunakan HP ini, yang pertama adalah untuk layar, yang jelas layar ya. Ketika saya mau ngetik kayak gini, misalnya saya ngetik ini untuk teman-teman mungkin adik kalian yang masih SMP, SD kayak gitu ya, kalau pakai HP ini sangat pas sekali menurut saya. Tapi kalau untuk saya yang ini kalau mencet ini udah QWE ini udah langsung nempel semua. Tapi untungnya si keyboardnya HP layar Sony X Compact ini akurasinya cukup bagus, sehingga saya sangat jarang mengalami kesalahan ketik ya, yang typo itu sangat jarang. Dan ini hanya tidak nyaman karena tidak terbiasa. Mungkin kalau kita dulu udah sering pakai iPhone, misalnya dari iPhone 5, iPhone 6, nah ini hampir mirip-mirip experience-nya ya, jadi nggak jauh berbeda. Yang jelas HP ini kurang cocok buat dijadiin HP utama, terutama di tahun 2021 ini. Tetapi ini sangat cocok untuk dijadikan ya HP iseng-iseng aja, yang sekedar seru-seruan. Dan kalau misalnya terpaksa kalian menggunakan HP ini sebagai HP utama karena budget dan lain-lain, ini masih sangat mumpuni, terutama speknya. Nah, spek lengkapnya kalian bisa lihat di tayangan berikut ini. Oke, bagian kedua yang saya penasaran juga adalah kameranya. Nah, kalian nanti akan saya kasih lihat hasil tes kameranya, baik foto maupun video. Tapi yang jelas untuk HP ini kameranya cukup oke, meskipun mode malamnya mungkin tidak terlalu bagus. Tapi untuk fokus kayak gini ya, ini masih cukup keren sih. Masih sangat responsif dan termasuk cepat. Dia bukan tipe HP yang fokusnya itu terlalu cepat, tapi ini dikatakan smooth atau halus. Nah, gitu. Dan untuk videonya ini juga
bisa diandalkan. Misalnya kalian sebatas bikin konten YouTube, iseng-iseng jalan-jalan gitu, ini cukup bisa diandalkan, bisa merekam di Full HD 60 fps dan Full HD 30 fps maksimal kemampuannya ya. Ini juga udah disertai dengan steady shot dan juga pelacakan objek ya, beberapa fitur standar lainnya. Untuk kameranya ini langsung mode standarnya otomatis superior ya. Jadi di sini akan mendeteksi scene yang kalian tangkap, misalnya pemandangan, dia akan muncul scene pemandangan di bawah. Jadi akan menyesuaikan dengan latar yang ada. Nah, untuk resolusinya itu maksimal di 23 megapiksel untuk 4:3-nya dan 20 megapiksel untuk 16:9. Kalau saya lebih suka 20 megapiksel 16:9 karena gambarnya terasa sinematik gitu ya. Untuk mode manualnya, kalian juga bisa atur beberapa pengaturan manual, terutama autofocus. Kalian bisa ubah menjadi manual di sini, shutter speednya juga. Nah, ini bisa sangat terang, maksimal 1 detik. Ini mungkin kurang cocok untuk membuat light trail, kurang bisa diandalkan, karena light trail itu minimal 4 detik ya. Saya sudah coba di HP Lumia 640 XL itu bisa 4 detik dan hasilnya cukup lumayan. ISO maksimal di angka 3200, minimal di 50. Lalu ini EV-nya, exposure, dan auto white balance-nya juga udah bisa diatur manual. Untuk kamera menurut saya ini cukup oke untuk hunting foto sebatas dokumentasi perjalanan biasa atau dokumentasi acara, ini sudah cukup oke. Melihat harganya ya, ini juga unitnya masih banyak sekarang, kalau kalian mau cari itu di beberapa toko online masih banyak bisa ditemukan. Lalu berikutnya adalah audio. Ini yang benar-benar saya kaget waktu beli HP ini. Saya sudah pakai Xperia itu berarti 3 ya. Yang pertama itu XA1, terus XZ1 dan juga XZ2. XZ2 itu karena nggak ada lubang audionya ya, cek audio saya nggak tahu kualitas untuk headsetnya bagaimana, karena saya juga belum sempat untuk beli audio jack yang Type C, tapi sudah saya jual HP-nya. Tapi ketika menggunakan headset Bluetooth, menurut saya suara di XZ2 itu biasa-biasa aja, dan XZ1 saya coba untuk audio via headset itu biasa banget. Tetapi yang ini saya heran banget ya, ini audionya keren banget sih. Di sini juga ada pengaturan untuk pengaturan audionya. Nah, di sini ada DSII XHX, meningkatkan kualitas berkas musik terkompresi ke kualitas resolusi tinggi. Nah, ini juga kalau misalnya dinonaktifkan, kalian nggak suka karakter suaranya, bisa menggunakan Clear Audio Plus. Kalian juga bisa untuk mengatur efek suara, itu equalizer, surround, dan beberapa pengaturan lainnya. Ini bisa diatur, disesuaikan. Tetapi kalau saya lebih suka Clear Audio Plus karena suaranya jernih banget. Dengan catatan kalian mendownload beberapa lagu yang audiophile ya, formatnya FLAC gitu. Format FLAC itu benar-benar audio yang sangat-sangat jernih. Ini keren banget sih. Kita coba aja ya. Untuk lagu yang NCS coba, biar nggak kena copyright. Saya dekatkan mic-nya ya. Oke. Audio HP ini nggak tahu kenapa menurut saya jauh lebih jernih dari beberapa Xperia yang saya pakai. Bahkan untuk iPhone 6 itu saya juga pernah pakai, audionya masih satu tingkat di bawah ini sih. Saya juga punya Lumia 540 itu, audionya menurut saya udah bagus, tapi ternyata ini lebih bagus lagi. Nah, HP ini berarti cocok buat teman-teman yang pengen dijadikan sebagai media player atau MP3 player, ini juga oke ya. Yang penting lagunya juga high res ya, jangan lagu-lagu yang terkompres, itu ya sama aja suaranya nggak maksimal nanti. Itu alasan pertama saya menekankan, saya menilai bahwa kualitas audionya untuk HP ini sangat bagus dengan harga segitu ya, 800 sampai 900 ribuan. Ini bahkan HP sekarang yang kelasnya mungkin 2 sampai 3 jutaan masih belum bisa menyamai ini sih menurut saya loh ya. Saya juga beberapa kali lihat suara beberapa HP-HP lain yang harganya segitu, masih belum oke sih. Dan speaker stereonya ini oke banget.
Oke, berikutnya untuk yang saya temukan lagi dengan HP ini di tahun 2021 adalah kalau kalian tujuannya beli HP ini buat gaming. Secara spek memang ini menggunakan Snapdragon 650, dimana Snapdragon 650 ini termasuk mid-range ya pada zamannya. Tetapi untuk sekarang ini kalau saya boleh bilang baru main misalnya 2 menit untuk game yang menurut saya kurang ini ya, kurang memacu performa, itu aja udah bikin HP ini cukup panas. Nah, kalau kalian beli HP ini untuk game, saya sarankan pilih yang lain aja, karena selain layarnya kecil, HP ini cepet banget panas buat ngegame. Kalau kalian gunakan HP ini untuk sebatas chatting dan juga sebagai HP untuk misalnya sekolah ya, sekolah sekarang itu kan sekolah online gitu dari rumah, ini sangat bisa diandalkan. Tetapi kalau HP-nya digunakan untuk ya kegunaan yang lebih dari itu, ngegame terus beberapa kegiatan yang memberatkan HP ini, saya rasa tidak lagi worth it. Jadi itulah simpulan kenapa saya beli HP ini. Ya pertama ingin coba-coba aja, kedua nanti saya akan coba untuk menggunakan HP ini sebagai daily driver, apakah nyaman atau tidak. Ya kita coba aja lah, untuk chatting dan lain-lain kayaknya masih mumpuni sih HP ini. Oke, terakhir kita lihat performa baterai ya. Ini yang juga sangat mengejutkan menurut saya. Unit ini second ya, yang jelas udah pasti second. Saya udah ngecas itu 100% waktu di Bogor kemarin. Saya cas 100%, saya nggak ngecas lagi sampai pulang. Itu berarti udah 2 hari. Itu sampai di Semarang tersisa sekitar 35%. Itu dari tol Cikampek sampai Semarang saya gunakan HP ini untuk muter musik di mobil, karena mobilnya itu head unitnya nggak bisa nyala, bluetoothnya juga nggak bisa nyambung, udah nggak punya pilihan lain, saya nyalain HP biar nggak terlalu sepi di mobil. Jadi ini digunakan sebagai pemutar musik, dan itu nggak berhenti, saya sampai tertidur berkali-kali karena saya duduk di bangku penumpang. Jadi tidur berkali-kali dan HP masih nyala, nggak saya matiin sama sekali, dan baterainya sangat awet. Tapi tidak tahu ketika nanti dipasang SIM card ya. Yang jelas ini mampu sampai sejauh itu, berarti kan baterainya masih oke. Itu ya. Nah, berikutnya untuk spek yang saya dapatkan di sini, HP-nya masih berada di versi Android Oreo dan kayaknya memang mentok di sini. Tingkat patch keamanan 2018 dan kayaknya udah nggak bisa update lagi, jadi itu juga harus dijadikan pertimbangan buat teman-teman yang ingin beli HP ini, karena mungkin 1 tahun lagi atau 1,5 tahun lagi HP ini tidak mendapat dukungan dari berbagai developer ya, karena kan semakin kesini kayak WhatsApp itu mulai menarik diri dari Android, misalnya KitKat, Android Ice Cream Sandwich, atau Android Lollipop bahkan. Nah itu udah mulai mencabut dukungannya. Pengguna dipaksa untuk beralih ke perangkat Android yang lebih baru karena demi keamanan data-data yang bersifat sensitif. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga ini menjadi referensi dan juga menjadi pertimbangan. Misalnya kalian udah milih-milih HP ini beberapa waktu lalu, dengan lihat ini semoga jadi pertimbangan penting apakah jadi memutuskan untuk beli atau tidak. Kalau saran saya, kalian beli XZ1 kalau misalnya pengen tetap pakai Sony ya. XZ1 itu harganya udah mulai turun 1,3, 1,4 itu udah bagus banget unitnya, udah like new lah ibaratnya, tinggal kalian pilih aja. Dan kalau mau agak sedikit mewah, pilih XZ2, udah turun juga 1,8, atau ke XZ3 sekalian, itu sangat mewah, itu di angka 2 jutaan lah, 2,1 kalau unitnya like new. Itu ya untuk tips dan saran yang mau beli HP-HP ex Japan, Docomo, AU, Softbank, semuanya menurut saya sama ya, paling tinggal di kekuatan sinyal ya. Katanya Docomo tuh paling kuat, AU agak gimana, Softbank juga agak gimana gitu. Dan untuk NFC-nya selama kalian pakai ROM Jepang ini masih lancar. Oke, sekian video dari saya, semoga
tetap bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya di mana ya Mas? Unes, masih kota sih, masih kota tapi